Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke Maudhu 4. Maudhu 4 yang berupa Hukmul Ikhshab At-Tibi Al-Musa'ad, hukum pembuahan yang dibantu secara medis. Sebelum masuk ke pembahasan ini, saya ingin menjelaskan tentang maudhu. Karena nanti kita akan menjumpai ada maudhu, kemudian ada mabhas, kemudian habis itu di bawah mabhas ada matlab. Ini adalah istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan ini. Jadi gini, kalau saya jelaskan, maudhu itu di sini posisinya. Maudhu. Nah, maudhu itu terdiri dari beberapa mabhas. Nah, gini. Ini mabhas, ini mabhas, ini mabhas. Jadi maudhu terdiri dari beberapa mabhas. Nah, mabhas-mabhas ini juga punya bagian lagi. Punya bagian-bagian lagi. Nah, bagian ini disebut dengan matlab namanya. Matlab. Nah, itu. Jadi maudhu itu yang paling utama, paling atas. Maudhu itu terbagi dari beberapa mabhas. Di dalam mabhas terdiri dari beberapa matlab. Karena di qadaya fiqhiyah mu'asirah itu nanti kita akan bahas ya ini, ada mabhas, ada matlab, ada maudhu atau bab. Itu kalau kita nggak memahami hal yang simple ini atau dasar ini, kita akan bingung, loh kok ini kok ada mabhas, ada matlab, maksudnya apa? Maksudnya seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, sudah. Kita masuk sekarang. Kita masuk ke mabhas awal, yaitu adalah hukmu talqih sinaid dakhili, hukum pembuahan yang dibantu secara medis. Pembagiannya hukum pembuahan yang dibantu medis itu dibagi menjadi dua. Ini atalqi as-sinai ad-dakhili, pembuahan buatan, pembuahan dalam buatan itu memiliki banyak bentuk. Wadzalika kama sabak, seperti yang terlampau pembuahan dalam wa qad yakunu fi ilaqi fil alaqah az-zaujiyah wa qad yakunu fi nitaqil alaqah az-zaujiyah. Bisa jadi pembuahan dalam itu karena ada ikatan suami istri. Jadi sang suami membuahi istrinya tapi tidak dengan seks, tapi dengan cara buatan, yaitu dengan kawin suntik gitu, misalkan gitu. Ai qasir al zaujaini faqat. Nah, ini pembuahan buatan yang dilakukan oleh suami istri. Waqad, ini yang pertama ya, yang pertama. Waqad yakunu bitadakhul tarfir akhir ajnabi, dan bisa juga masuk pihak lain yang orang asing, pihak lain asing. Maksudnya apa? Seorang suami istri ini, istrinya dibuahi oleh sperma laki-laki lain dengan harapan mungkin mendapatkan keturunan yang lebih baik gitu. Dibelikan sperma dari bank sperma. Nyari spermanya atlet supaya anaknya nanti memiliki fisik yang seperti atlet. Nyari spermanya ilmuwan supaya anaknya cerdas dan sebagainya seperti itu. Itu apa namanya? Masuk kedua. Wa qad yakunu fi ghairi nitaqil alaqah az-zaujiyah kulliyah. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini. Yang ketiga itu apa namanya? Ya, ada wanita belum menikah memiliki anak tapi dari sperma laki-laki lain. Nah, itu tanpa zaujah. Wa hadza yaqtadi bayan hukmu kulli surah min tilka surah tilka min al-matalib at-taliyah. Nah, untuk menjelaskan bagian-bagian ini itu kita harus memahami beberapa matlab-matlabnya. Nah, sekarang kita masuk matlab pertama. Nah, ini kan matlab pertama. Nah, ini sekarang matlab pertama. Talqih zaujah, talqihuz zaujah bimani zaujiha dakhilian. Suami istri dibuahi dengan mani suaminya secara dalam. Maksudnya istri dibuahi dengan mani suaminya tapi tidak dengan berhubungan seks, tapi dengan suntikan atau dengan kawin suntik atau dengan yang lainnya.
Yang pasti pembuahannya itu berupa dibuahi di dalam. Ini ada catatannya. Idza kana al-qasdu min at-talqih as-sina'i ad-dakhili fi hadhil halah at-tadawa, jika maksud dan tujuan dari pembuahan buatan dalam ini dimaksudkan untuk berobat, fa innahu yajuzu hina idzin, maka itu boleh. Talama anna talqih tamma bidzati maniz zaud duna syak fi istibdalihi, selama pembuahan tersebut dilakukan dengan mani suaminya tanpa ragu-ragu dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Li'annal mani muhtaram fi hadhil halah, karena mani itu adalah terhormat dalam keadaan seperti ini. Ala asahil ahwal, dari qaul yang paling sahih dan yang paling rojih. Min annal ibrah fil ihtiram bil halaini ma'an bihalil inzan wa halil istidkhal. Oke, udah. Intinya gini, kalau tujuan pembuahan dalam buatan ini maksudnya adalah berobat dan itu dilakukan dengan mani laki-laki atau mani suaminya sendiri, maka itu boleh. Jelas di sini matlab awal. Maka daripada itu fa innahu yathbutu bihi an-nasab mithluhu, maka dia juga memiliki nasab. Anaknya juga dianggap seperti anak suaminya itu, anak biologisnya. Mithlul walad alladzi ya'ti an tariqil injab at-tabi'i, dan anak tersebut dianggap seperti anak yang didapat dengan keturunan secara natural. Maksudnya ya seperti berhubungan seks biasa gitu, tanpa ada campur tangan pihak luar untuk membuahi dengan suntikan. Kalau tujuannya untuk berobat maka boleh, dan anaknya itu nanti nasabnya juga mengikuti nasab ayahnya. Itu. La farqa fi dzalika, enggak ada perbedaannya. Wa fi hadza fa innal fiqh al-islami yahsubu lahu as-sabaq fi hadzal maidan wa dzalika bi ijaratihi lahu idza kana bima izzawd duna ikhtilaf bainal fuqaha kama sabaq. Intinya ya, kalau itu maninya pakai maninya bima izzawd, mak di sini artinya mani ya, dengan airnya laki-laki, maksudnya dengan maninya laki-laki ya, maninya suaminya itu sendiri, maka ya boleh, enggak apa-apa. Nah, ini kemudian ada catatan. Amma idza kana at-talqih bima izzawd illa annal qasd minhu huwa ikhtiyaru nau'il janin. Jika pembuahan buatan dalam ini dimaksudkan untuk memilih jenis janin, maksudnya sebenarnya laki-laki ini bisa membuahi istrinya dengan cara natural, yaitu dengan berhubungan seks, tapi laki-laki ini memilih untuk membuahi istrinya dengan cara kawin suntik saja. Maksudnya untuk memilih, saya pengen anak saya laki-laki atau pengen anak saya perempuan. Nah, yang seperti ini ada masalah ini. Fa inna hadza suluk wa in kanat an-nafs la tatma'innu ila ibahatihi. Jadi intinya penulis ini itu enggak membolehkan, penulis ini enggak membolehkan untuk memilih jenis ini, memilih jenis anak yang ingin dikehendaki. Lama yu'addi ilaihi min ikhtilafi tawazun bainan nau'aini, karena itu akan menyebabkan perbedaan yang besar antara kedua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Haitsu inna nafsal insaniyah fil ghalib al-am tuhibbu dzukur wa tamilu ila injabihim. Karena kenapa? Mayoritas manusia secara umumnya ya, itu kalau pengen punya anak ya pengennya anak laki-laki dan pengen mendapatkan keturunan laki-laki. Jadi penulis buku ini secara batinnya beliau tidak mengizinkan atau tidak setuju dengan memilih jenis janin yang akan lahir. Nah, itu penulis buku ini berpendapat seperti itu. Karena itu akan menyebabkan ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan, karena mayoritas orang tua itu pengen anaknya ya laki-laki gitu loh. Kalau semua orang milih anak laki-laki ya terus akan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di muka bumi.
Wabittali fa inna nau'il janin law tarakal ikhtiyar fa sayakunul ikhtiyar ghaliban ma'ilan li janibid dzukur. Nah, ini mimma yuaddi ila ikhtilafit tawazun bainan nau'aini fi hadzal dharar la yakhfa. Ini sama seperti ini ya. Sama seperti ini kalau misalkan manusia itu diperbolehkan untuk memilih bayi yang akan lahir laki-laki atau perempuan, ya nanti yang akan lahir ya laki-laki semua karena mayoritas pengennya laki-laki. Nah, tapi meskipun tidak boleh, illa annahu raqma dzalika qad yubahu, kadang-kadang diperbolehkan. Wa yurakhas, dan dikasih keringanan. Fihi indal hajah alati tanzilu manzilatad darurah, yang dimana saat dia itu memiliki hajat, dan hajat ini kedudukannya sama seperti darurat. Contohnya misalkan dia fi adayakil halat, dalam keadaan-keadaan yang sempit. Contohnya misalkan kana takunul mar'ah muhaddadah bitolak min zaujiha li adami injabiha alwalad. Misalkan sang istri ini diancam oleh suaminya, kamu kalau enggak ngasih saya keturunan laki-laki, ya kamu saya cerai gitu. Kejam sekali suaminya ya. Suami macam apa ini kok kayak gini ngancam istrinya kayak gini nih. Iya. Tapi kalau misalkan suami melakukan seperti itu dan sang istri terpaksa, saya harus punya anak laki-laki, kemudian akhirnya melakukan pembuahan dalam buatan, pergi ke dokter meminta bantuan, ya boleh, karena itu untuk untuk hajatnya sang istri lah. Kalau enggak gitu nanti istrinya dicerai. Nah, wa injabuha al adid minan nabat wa in kan al aula wal afdal adamu lil tija ila talqiyas sina'iyad dakhili idza kana qasdul ikhtiyar wal jarin mutlaqan. Meskipun begitu, sang penulis buku ini itu tetap bersandar kepada ndak boleh kalau itu maksudnya untuk untuk memilih jenis bayi laki-laki atau perempuan. Tetap menurut penulis ya tetap tidak boleh secara mutlak, itu nggak boleh menurut penulisnya. Oke, itu ya sekarang ya. Oke, nah sekarang masuk udah ya, wes kita berapa menit, 12 menit, wes nggak apa-apa wes. Untuk matlab kedua akan kita lanjut di video yang akan datang. Untuk matlab kedua tadi sudah kita jelaskan ada mabhas, kemudian udah kita jelaskan ada mabhas, kemudian kita jelaskan ada ada maudhu, kemudian ada mabhas, kemudian ada matlab. Oh iya, saya kelupaan, maaf ya ini ya. Ini gini, kita tadi kan memulai langsung dari mabhas awal ya. Padahal di atas mabhas awal ini ada maudhu keempat ya. Ini ada maudhu ini, yaitu adalah hukum pembuahan dalam buatan. Ini belum kita bahas. Jadi intinya al-ikhsab at-tibi al-musa'ad ima ayakuna dakhilan wa huwa yusama bitalqi. Jadi ini pembuahan dalam buatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembuahan buatan dalam, yang kedua adalah pembuahan buatan luar. Jadi ya kalau pembuahan buatan dalam itu kayak kawin suntik gitu, tapi kalau pembuahan buatan luar itu seperti bayi tabung, yang dimana sel telur laki-laki dikeluarkan, sel sperma laki-laki dipertemukan dengan sel telur wanita yang dikeluarkan di luar rahim, kemudian setelah terbuahi dimasukkan lagi ke rahimnya wanita. Itu ini. Jadi ini ada dua bagian ya, pertama, kedua. Jadi pembuahan buatan dalam dan juga pembuahan buatan luar. Oke, itu saja. Sampai ketemu di video yang akan datang untuk matlab tsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.